Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai view friend, balik lagi di podcast Bina Insani dan bersama saya Nadia Safitri. Nah, kali ini saya pengen ngebahas sedikit nih tentang salah satu program Kampus Merdeka yang sekarang lagi marak dan punya value. Nah, salah satunya mahasiswa kita pernah mengikuti program itu dan perkenalkan. Halo teman-teman semua. Nama aku Denny, aku Denny Muhammad. Aku sekarang lagi semester 8. Sekarang kesibukan aku tuh lagi skripsian. Oke, mahasiswa skripsian. Iya. Sebelumnya kita ngebahas skripsi. Baik. Bangkit. Bukan Iya, bangkit Bu. dari kubur dong. Wah, Ya. serem itu mah, Bu. Serem ya. Jadi Bangkit ini sebetulnya program apa sih kalau boleh tahu? Bangkit ya. Jadi sebenarnya gini, Bangkit itu program kesiapan karir dari Google. Terus dia bekerja sama Goto sama Tokopedia gitu, Bu. Google ya? Iya, Google. Yang memprakarsai Google. Iya, Google. Terus kerjasama juga sama Goto sama Tokopedia kayak gitu. Goto itu Gojek, Tokopedia gitu. Oh, Goto tuh gue baru tahu loh. Iya. Gue kira tuh Goto tuh merek, salah satu merek lah ya, salah satu brand. Ternyata Iya. Goto itu Gojek dan Tokopedia sama Traveloka juga gitu. Oke, baik. Tapi diprakarsai oleh Google. Ya kayak gitu. Oke. Terus kok bisa sih kamu memilih dan mengikuti program ini? Sebenarnya gini sih, Bu. Aku waktu itu dapat informasi dari temanku nih bahwa itu ada program gitu dari Google. Nah, yang bikin aku tertariknya itu ternyata Google ini program bagi Google ini dia ternyata konversi, Bu, 20 SKS. Jadi ketika aku ikut program Google itu, jadi otomatis nih SKS yang dari kampus itu ke konversi langsung. Jadi aku benar-benar full belajar dari Bangkit Google itu, Bu. Oke. Jadi sebetulnya kalau misalnya ya kita tahu ya, Google itu kan salah satu startup yang luar biasa di Indonesia ya. Iya, Ibu. Iya nggak sih? Bahkan dunia, Bu. Iya, bukan di Indonesia doang ya, Iya. bahkan dunia gitu ya. Kalau misalnya kita cari sesuatu pasti Mbak Google gitu ya. Dan memang pasti menarik ketika ada tawaran di situ gitu ya. Iya. Salah satunya adalah Bangkit. Betul. Oke. Dan katanya konversi 20 SKS. Iya, konversi 20 SKS. Jadi tuh Bangkit itu awalnya itu program independen, Bu, justru dari Google. Nah, program sendiri dari Google. iya gitu. Oh iya, oke. Program sendiri dari Google. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu kan Pak Nadiem Menteri kita itu buat kebijakan Kampus Merdeka. Ya, I see. Jadi program Bangkit Google ini akhirnya itu bergabung sama Kampus Merdeka ini kayak gitu. Oke, kalau saya tidak keliru itu sebagai program studi independen ya. Iya, Ibu, di betul. program Kampus Merdeka yaitu MSIB. Iya, betul. Oke. Berarti gitu. sebetulnya awalnya memang standing alone gitu ya. Iya. Maksudnya program sendiri Bangkit Iya, itu. betul, Bu. Cuman karena memang ada gagasan dari Pak Nadiem, jadinya dia menjadi mitra. Iya, betul. Kan kalau di MSIB itu bahasanya mitra gitu ya. Iya, mitra. Iya. Jadi kan mitra MSIB ini banyak nih. Nah, salah satunya itu Google itu, program Bangkit itu kan. Jadi ya mungkin salah satunya kenapa booming nih. Kan Ibu bilang booming tuh. Nah, itu karena programnya itu ya prestisius gitu bagi mahasiswa. Jadi kebanyakan mahasiswa itu kalau untuk ikut MSIB itu yang incernya itu Bangkit itu, Bu, kayak gitu. Karena Bangkit itu selain ya emang bagus, dia juga ini sih menawarkan sertifikasi gratis gitu. Asik, sertifikasi. Mahasiswa pencari sertifikasi nih teman-teman. Iya. Ya, jadi ya sebetulnya memang punya value juga ya sertifikasi. Iya. Karena kalau yang saya tahu di zaman sekarang ini bukan cuman ijazah yang diperlihatkan, tapi juga adanya sertifikasi lainnya. Iya, betul. Gitu. Makanya kan kalau di Bina Insani ini salah satunya ada LSP nih, LSP Iya, Bina Insani yang memang juga ada sertifikasi kompetensi supaya mahasiswa itu lulus bukan cuman punya ijazah tapi juga punya sertifikasi kompetensi yang memang menjadi salah satu acuan bahwa anak yang kita lahirkan punya kualitas yang baik. Iya. Oke. Berarti ya sertifikasi dari Google loh ya. Iya, teman-teman. Bergengsi sekali. Iya. Jadi di Google ini
Khususnya di program Bangkit ini tuh ada 3 jalur belajar ya. Jadi yang pertama itu ada machine learning, yang kedua cloud computing, yang ketiga Android. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Bangkit sendiri sebetulnya kamu ikut batch yang keberapa? Aku ikut batch yang ketiga. Udah ketiga ya? Iya, tapi sekarang kayaknya udah ini deh Bu, udah menuju ke 5 deh. Menuju 5 ya, baik. Iya. Oke, berarti itu pada saat semester? Aku waktu itu ikut Bangkit itu waktu semester 6 Bu. Udah semester 6, iya. Karena memang setahu saya pun untuk mengikuti program MSIB itu, teman-teman, wajib sudah di semester 5. Ya. Jadi memang basicnya kita di Bina Insaninya sudah terbentuk, basic kita di institusinya sudah terbentuk, baru kita mencoba di luar gitu ya. Jadi teman-teman yang mau ikut Bangkit ini ya harusnya sih harus diperdalam dulu tuh ilmunya di kampus nih teman-teman gitu. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 nih misalnya teman-teman kan belajar konseptual kayak gitu kan. Jadi nanti mungkin di Bangkitnya ini saatnya nih teman unjuk gigi nih. Unjuk gigi buat ibaratnya terjun ke programnya itu ada dibuatnya itu capstone project Bu kayak gitu. Oke. Project based nggak sih ini? Iya, itu betul project based. Jadi di Bangkit itu dia selain kita dapat belajar tuh teman-teman, maksudnya kan belajar teknikalnya kayak ibaratnya kayak bootcamp gitu. Ya. Nah, habis itu kita nanti selama sebulan itu kita bikin namanya itu sebuah produk gitu. Oke. Wait, sebelum ke situ ya. Iya. Saya ini mau coba gali dulu. Jadi program Bangkit ini kamu ikutan nih. Iya. Daftar. Iya, betul. Melalui platform Kampus Merdeka. Iya. Oke, setelah kamu mendaftar itu ada ujian saringan lagi nggak sih? Iya. Ujian saringan udah kayak masuk SMA ya. Ada ujian saringan itu sebenarnya ini sih teman-teman, cuman pemrograman dasar, bahasa Inggris sama psikotes aja sih. Ada psikotesnya juga. Iya. Tapi gampang sih Bu, cuman itu aja sih. Terus ada maksudnya ada interviewnya kah? Interview. Kalau untuk interview sih nggak ada sih di Bangkit Bu. Kayak gitu. Jadi cukup ini aja sih, tes aja. Tes aja, jadi cuman seputaran ngoding dasar, terus bahasa Inggris, dan itu bahasa Inggrisnya itu nggak susah-susah banget sih teman-teman, nggak sampai ditanyain grammar segala macam enggak. Iya. Terus ya sama psikotes aja sih kayak gitu. Oke, berarti tetap ada seleksi ya, walaupun memang tidak detail, tidak ketat maksudnya. Tidak ketat sih. Iya. Berarti tetap harus punya basic dong. Iya, betul Bu, karena fundamental itu emang penting banget nih. Jadi kalau misalnya kita kan kalau ibaratnya ngerjain sebuah project nih. Ngerjain sebuah project itu kan ibaratnya kita harus tahu nih landasan atau fundamentalnya. Jadi di Bangkit ini tuh jadi teman-teman semua itu nanti bisa bisa lebih matang lagi nih. Kita dari belajar di kampus kan ya. Dari semester 1 sampai semester 5. Ya oke, belajar di kampus. Nah, di Bangkit ini teman-teman nih kalau misalnya punya ide atau mau bikin produk apa, nah di Bangkit ini benar-benar kayak ngasih wadah ke kita semua nih kayak gitu, khususnya peserta Bangkitnya. Jadi kalau Ibu tahu nih, pernah nonton drakor startup Bu? Iya. Nah, jadi di Bangkit ini kita seolah-olah tuh bikin startup gitu Bu, kayak gitu. Iya, baik. Buat yang suka nonton drakor, mungkin terinspirasi untuk bikin startup, bisa loh ikutan Bangkit. Nah, iya. Jadi, iya. Jadi gitu, di Bangkit itu kita seolah-olah tuh bikin startup gitu loh Bu, kayak gitu. Nah, bikin startup. Jadi kita tuh bikin sebuah produk nanti bisa bermanfaat buat masyarakat gitu. Oke, berarti sampai ada yang diimplementasikan nggak sih di masyarakat? Ada sih Bu. Nanti teman-teman nih yang ibaratnya bukan juara istilahnya tuh. Jadi kayak di Bangkit itu sebenarnya ada ini kayak semacam top 15 lah atau top 15. Nanti aplikasi teman-teman ini itu bisa didanai Bu, bisa didanai sama Google. Beneran dibuat ya? Iya, beneran dibuat dan diimplementasikan, termasuk kalau misalnya membutuhkan alat berarti ya? Iya kayak gitu. Pokoknya itu di Bangkit sebenarnya mahasiswa itu dikasih kebebasan ide asal menerapkan dari ketiga teknologi yang tadi aku bilang Bu. Yang pertama itu machine learning, Android sama cloud computing. Oke. Berarti ini nih gue flashback lagi nih ke sebelumnya ya. Maksudnya ketika kamu diterima, kemudian programnya berjalan berapa lama tuh? Aku kemarin sekitar 6 bulan sih. Oke. Sekitar 6 bulan, kemudian berproses ya. Berprosesnya itu kamu bootcamp dan belajar dong, tentu saja. Betul. Berarti selama 5 bulan kamu belajar tentang
3 poin tadi ya. Oh iya, tapi Ada machine learning, ada cloud computing sama Android. Iya. Kebetulan aku ikut learning pad-nya itu yang cloud-nya Bu, cloud computing. Oke, berarti ketika misal pun kamu sudah diterima, kamu tetap memilih bidangmu ya? Kayak misalnya, iya nggak sih? Iya, aku nggak semuanya dipelajarin nggak? Oh enggak. Kayak misalnya kamu belajar Android juga. Oh enggak. Enggak ya? Nanti pusing bukan gitu. Iya, makanya saya juga yang dengerin ya udah pusing duluan ini. Enggak, jadi teman-teman itu sebenarnya di Bangkit itu cuman milih satu learning pad aja sih. Yang kira-kira ini teman-teman penasaran nih mau apa gitu. Maksudnya belajar apa, kayak misalnya machine learning nih. Aku pengen bikin kayak algoritma prediksi apa gitu. Misalnya kalau aku nih bikin projectnya itu kan tentang kesegaran buah ya. Jadi gimana caranya nih kita tuh memprediksi kesegaran buah itu pakai teknologi machine learning itu. Oke, baik. Berarti yang jadi poin adalah kamu dalam waktu 6 bulan ini belajar satu pembelajaran. Kemudian nanti dalam di capstone-nya itu kita berkelompok. Nah, kelompoknya itu tuh biasanya berbeda-beda learning pad, Bu. Oke, berarti dari learning pad itu ada 3 ya. Satu kelompok terdiri dari 3 learning pad tentunya. Iya, gitu. Kalau di kelompokku tuh ada 6 orang. Jadi 2 orangnya itu dari machine learning, 2 orang dari cloud computing termasuk aku, terus sama yang satu lagi 2 orangnya lagi itu dari Android kayak gitu. Gitu ya teman-teman. I see. Jadi nggak belajar semua learning pad itu enggak. Jadi kita cuman cukup satu learning pad aja. Nanti ketika di capstone project itu kita punya fungsinya gitu. Kalau aku kan cloud computing ini misalnya gini. Aku kan ibaratnya berurusan dengan awan. Iya awan. Bukan awan kinton ya. Bukan awan kinton ya. Kalau awan kinton Son Gokong ya. Iya, Son Goku. Iya, jadi aku jelasin ini aja ya, sekilas dikit aja tentang cloud. Jadi tuh kalau cloud itu berhubungan sama server gitu. Iya. Perserveran duniawi lah. Sebetulnya kita juga ada mata kuliah itu kan, betul. Ada cloud computing. Jadi buat teman-teman yang mau belajar jauh lebih lanjut, ya bisa ke Bina Insani dong ya tentunya. Nah ya. Terus. Jadi sebelum itu aku kan yang namanya tadi Ibu bilang, jadi kita tuh kan fundamental harus kuat nih. Jadi ya di Bina Insani ini ada mata kuliah cloud itu. Nah semenjak itu aku tuh tertarik tuh Bu belajar di cloud kayak berarti gitu. Ada triggernya ya kenapa ngambil cloud. Ini kayaknya seru nih cloud itu kayak gimana kan. Jadi kebetulan tuh aku tugasnya itu, jadi aku kayak aku bikin aplikasi buat penghubung antara machine learning sama Androidnya Bu. Kayak gitu. Nah itu nanti ditaruh di awan, di server lah, kayak gitu. Jadi gitu. Kurang lebih cloud itu tugasnya begitu. Oke, baik. Menjadi perantara ya. Iya, betul. Bukan perantara antara aku dan dia. Berat itu, Bu. Oke. Jadi menyenangkan ya 5 bulan kamu belajar, 1 bulan kamu membuat sebuah produk yang kamu buat itu bersama teman-temanmu tentunya. Iya, betul. Oke, baik. Dan pada akhirnya di hasil ke 6 bulan ini ada 50 apa tadi? Top 15, top 15. Oke, top 15. Ya, nah itu boleh dijelaskan dong. Oke, ini jadi top 15 ini jadi setelah capstone project itu nanti teman-teman bakal kayak kayak semacam bukan kontes sih, kayak presentasi lah kayak gitu. Iya, nanti, mempresentasikan hasil projectnya ya. Iya, betul. Mempresentasikan hasil projectnya. Nanti ketika teman-teman nanti disalin lagi nih buat dapet top 15-nya. Tapi itu benar-benar sih kalau teman-teman dapat top 15-nya itu wah luar biasa keren sih. Luar biasa keren. Jadi ya teman-teman kalau pengen ada ide project apa nih, ikut Bangkit nih bisa banget. Gitu. Ya tapi kalau misalnya ikut Bangkit belum kuliah juga bingung ya. Iya makanya. Jadi kalau misalnya mau ikutan Bangkit, teman-teman kuliah dulu di Bina Insani. Iya, kemudian ngambil programnya Bangkit karena memang komitmen dari Bina Insani memang ya mendukung teman-teman untuk aktif di program Kampus Merdeka. Karena ya itu dia maksudnya secara konsep mungkin teman-teman dapat ya di kampus, tapi teman-teman juga perlu wadah. Betul. Untuk mengimplementasikan apa yang menjadi pengetahuannya teman-teman seperti itu. Oke, baik. Kemudian kalau saya mau tanya nih, value buat kamunya sendiri. Tadi ilmu mah pastilah. Apa? Iya nggak sih? Iya. Maksudnya kayak misalnya proses pembelajaran pasti dapet, ilmu pasti dapet. Ada nggak yang lain? Gini sih Bu, ikut Bangkit juga sebenarnya
memperluas network sih lebih gitu. Karena kan aku gini, di Bangkit itu kan kita belajar itu sama praktisi-praktisi ya Bu. Yeah. Khususnya tuh praktisi-praktisi keren lah, praktisi-praktisi expert gitu. Jadi aku kebetulan nih aku pas lagi capstone project itu aku dimentorin sama ini Bu, apa namanya, orang-orang expert dari perusahaan unicorn gitu, startup unicorn gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi aku dimentorin oleh 2 orang gitu. Jadi aku tuh kebetulan selain nanya teknikalnya nih, jadi aku juga belajar tentang soal namanya business presentation-nya Bu. Kayak gitu. Jadi di Bangkit itu sebenarnya nggak cuma teknikal aja ya. Jadi kita tuh sebenarnya belajar soft skill juga Bu. Kayak gitu. Soft skill-nya apa aja? Banyak sih Bu. Kalau soft skill-nya nih mungkin aku jelasin aja sedikit, kayak misalnya yang tadi aku bilang business presentation. Yeah. Terus apalagi ya startup pitch kayak gitu. Terus how to adaptability gitu. Kayak gitu. Terus team building-nya juga nggak sih? Ya, team building-nya juga sama sih. Soalnya kan kalau kita bikin project itu kan kita yang namanya itu harus ada team building-nya dong. Pasti ya. Gitu. Jadi gimana tuh caranya tuh teman-teman? Maksudnya tuh koordinasi antar satu sama lain gitu buat nanti mensukseskan capstone project ini kayak gitu ya, kayak kerja kelompok lah Bu lah kalau di kuliah. Tapi kalau kuliah mah kerja kelompok. Kerja kelompok lah. Tapi ya memang teamwork itu menjadi salah satu hal yang perlu sih ketika teman-teman selesai berkuliah. Ya nggak mungkin juga kan kerja sendiri gitu ya. Kerja sendiri ngapain, Cuk? Maksudnya sebagai ada beberapa bidang pekerjaan yang memang harus fokus sama sendiri gitu ya. Tapi tetap harus koordinasi sama orang kan. Oh, betul Bu. Kayak gitu. Ya. Berarti bagus banget dong programnya. Ya, bagus Bu. Ya bagus sih. Nggak bagus banget gitu ya. Kayak selain itu value apa lagi? Apa ya? Selain dapat network, terus juga yang tadi tuh itu yang bikin bagusnya itu adalah sertifikasi gratisnya Bu. Jadi aku kemarin alhamdulillah dapat sertifikasi gratis. Kebetulan karena aku ikut cloud computing, jadi aku dapat ada namanya sertifikasi itu namanya Google Cloud Ace. Jadi Google Cloud Associate Cloud Engineer gitu. Dan itu gratis teman-teman. Itu sertifikatnya kamu lulus? Oke. Keren. Boleh aplaus boleh. Makasih. Lulus ya. Iya, jadi itu benar-benar gratis tanpa dibungut biaya sih. Oke, baik. Ya yang kita tahu kan kalau untuk sertifikasi seperti itu bisa nyampe jutaan kan. Nggak ngomongin ratusan ribu lagi, biasanya sih jutaan kalau untuk sertifikasi. Iya Bu, dan itu emang kalau ibaratnya kita nih yang kantong mahasiswa nih, wah itu pasti mahal banget itu Bu. Nah iyalah, buat saya juga mahal coy. Berapa dolar gitu ya. Tapi maksudnya kalau misalnya dari program ini sebetulnya kamu ngerekomendasiin gak sih? Wah justru itu Bu, aku ngerekomendasiin buat teman-teman mahasiswa Bina Insani Bu. Jadi aku tuh nggak kepengen cuman aku doang nih dapat kesempatan nih. Asik. Kayak gitu. Jadi aku ya, nah kebetulan nih aku diundang di podcast ini, aku pengen kayak apa ya, ngajak teman-teman, encourage teman-teman supaya ikut program Bangkit ini kayak gitu. Jadi aku nggak mau sukses sendirian gitu. Aku tunggu on the top. Siap. Iya. Tapi memang apa ya? Ya sekarang pemerintah terbuka. Dan yang kita butuhkan bukan cuman skill yang biasa aja gitu ya. Terus ya itu beberapa kali ikutan seminar gitu ya dengan Dudi. Ya skill itu banyak didapat dari pelatihan dan lain sebagainya. Jadi mungkin ya dicoba aja gitu ya. Barangkali itu adalah rezekinya teman-teman gitu. Karena kita kan nggak pernah tahu ya rezekinya kita kalau misalnya kita nggak pernah coba dan nggak pernah mau membuka diri. Asik. If you never try, you never know. Oh berat. Membuka diri itu Kak Denny. Baik, terus kalau misalnya setelah selesai nih, terus sudah ada penutupan. Kira-kira nih, apalagi nih yang bisa dilakukan? Kalau misalnya, mungkin gak sih kita dapat apa ya ceritanya golden ticket? Mungkin gak sih kita dapat golden ticket, kita bisa nggak berkontribusi di Google atau apapun gitu? Gini Bu, di Bangkit itu mungkin ya tadi seperti Ibu bilang ada golden ticket. Nah golden ticket yang dimaksud tuh maksudnya kayak career fair kali Ibu ya. Yes. Career fair jadi sehabis program Bangkit ini ada career fairnya teman-teman. Jadi teman-teman nih yang bagi yang apa namanya mau magang atau mungkin mau coba full time gitu kerja kayak gitu. Nah di Bangkit ini tuh difasilitasin. Jadi ada career fairnya gitu loh. Oh iya. Iya. Wow.
Ya gitu Bu. Jadi ya benar-benar udah kita dapat apa namanya, misalnya kita bikin portofolio nih, terus juga sertifikasi gratis, terus kita juga dapat career fair-nya dari perusahaan yang bekerja sama Bangkit. Iya, Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan itu banyak tuh, cuman itu Bu. Oh, Itu masih banyak. ada beberapa perusahaan lain, startup lain. Startup lain. Wow. Jadi ya benar-benar prestisius kan programnya. Iya. Iyalah. Iya. Iya tuh Bu, mau ikut. Saya daftar heula jadi mahasiswa ya. Ya, baik. Jadi luar biasa sekali ya program Bangkit ini, dan memang udah batch 5 ya. Berarti memang program ini terus berjalan gitu ya. Iya Ibu, betul. Baik. Ada nggak sih pesan dan pesan dari Denny buat teman-teman BioFriend supaya mau ikut? Gini ya, teman-teman. Udah serius. Beda duduknya. Sebenarnya gini sih, aku cuma ngasih pesan aja. Jadi teman-teman ini harus berani keluar dari zona nyaman sih, kayak gitu. Bukan teman-teman doang itu makanya. Ya, maksudnya, saya juga kayaknya itu. Enggak, maksudnya dalam artian itu kita teman-teman nih punya ide atau punya gagasan gitu untuk ibaratnya teman-teman pengen bisa dibilang pengen terjun ke masyarakat tapi lewat teknologi. Nah, teman-teman tuh bisa ikut Bangkit itu. Kayak gitu. Jadi mumpung ada wadahnya kan, kayak gitu. Jadi teman-teman punya ide atau apa gitu, atau mungkin teman-teman mau bikin startup gitu misalnya. Iya. Kayak gitu. Nah, di Bangkit ini salah satu tempatnya gitu. Oke, ya, baik. Gitu. Jadi kita udah tahu nih Mas Denny, Mas Denny. Ya, Mas. Yang penting bukan Masya Allah ya Bu. Oh, Masya Allah, ya. Iya, jadi tadi udah diceritain nih dari mulai ikut programnya, kemudian bagaimana sih proses pembelajarannya, dan kemudian diceritakan juga bagaimana proses untuk pembangunan produk akhirnya gitu ya. Dan value-value yang didapat sama Mas Denny ketika mengikuti program Bangkit. Apakah teman-teman tidak tergiur? Tapi kalau saya sih jadi mahasiswa, saya pasti ikut karena gini, ya sekarang kita sudah industri 4.0 ya. Iya, betul. Dimana kita udah main sama cloud, udah main sama AI, udah machine learning dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita pelajari nggak upgrade ke sana, itu bakalan pasti ketinggalan dong. Jadi buat teman-teman BioFriend yang memang berniat untuk mengupdate skill, segera gabung di Bina Insani. Betul Bu, itu rekomen banget sih. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah gabung dulu di Bina Insani. Udah ikutan gabung di Bina Insani, kuliah dulu di Bina Insani. Udah semester 5, IPK-nya bagus dong. Iya nggak? Ikutan program Bangkit. Cocok nggak? Nanti setelah ikutan program Bangkit, masa rezeki mah itu Allah yang ngatur. Bener nggak? Bener banget Bu. Karena peluangnya, setidaknya peluang atau pintunya sudah terbuka lebar. Iya nggak? Yang penting kita mau ikhtiar sama usaha. Dan juga doa. Bersabar itu penting. Sabar juga. Ini kayak kajian hati. Baik, terima kasih Denny buat cerita-ceritanya tentang Bangkit, dan gak ada alasan buat gak ikut gak sih? Iya Bu, justru itu aku mau men-encourage teman-teman nih supaya ikut Bangkit. Ya, supaya ikutan Bangkit, supaya teman-teman punya value dan membuka gerbang-gerbang rezeki. Karena rezeki mah nggak ada yang tahu, kesempatan nggak ada yang tahu, tapi sebaiknya dicoba. Itu aja dari saya. Terima kasih Denny sudah hadir di podcast Bina Insani. Dan masih inget dong slogan Bina Insani? Bigger, better, higher. Bareng-bareng Universitas Bina Insani. Bigger, better, higher. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.